masyarakat Hubula. Sore hari ini saya berbicara sedikit tentang Agustinus Cabes. Yang pertama, sebenarnya saya tidak mengenal Agustinus Cabes. Saya hanya mendengar bahwa dia seorang guru katekis yang dibawa oleh misionaris Pater Panmanen ke Wamena. Dia sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi Fransiskan pada waktu itu, tapi waktu itu para pastor Fransiskan yang juga belum lama memulai di daerah Hubula, dan beliau Pater Panmanen meminta untuk boleh bergabung tapi ikut aktif di Wamena, terlebih membangun membangun sekolah. Jadi sekolah itu menjadi sarana untuk pewartaan Injil kepada masyarakat, karena dengan sekolah masyarakat mulai memahami apa yang diwartakan oleh para misionaris waktu itu. Saya sedikit tahu itu saja, selebihnya saya tidak kenal dengan Agus Cabes. Tetapi pada tanggal 21 saya bercerita dengan Bruder Elias tentang proses perpindahan tulang belulang martir Agus Cabes dari Wamena ke Jayapura di Sentani. Ini menarik. Saya mendapat cerita sedikit lebih lengkap. Saya memang belum membaca buku yang ditulis oleh Pater Franz Lishol, tapi saya mendapat cerita sedikit lebih lengkap dari Bruder Elias Logo, dan diceritakan bahwa tulang belulangnya itu ada di kamar Bruder yang membawanya dari Wamena. Dan secara budaya saya juga merasa ini tulang belulang orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya untuk pendidikan, ini segera dikuburkan supaya dia lebih tenang, dia lebih bahagia karena ada perhatian dari keluarga. Dan secara budaya kami orang Timor, kalau melihat hal seperti itu, tulang belulang itu harus dibungkus dengan kain Timor untuk menghormati, untuk menghargai martabat orang yang sudah meninggal. Kebetulan saya punya kain Timor itu, lalu saya membawanya ke Bruder Elias. Saya katakan, ini tolong untuk membungkus tulang belulang dari Agustinus Cabes. Nah, kemudian direncanakan untuk penguburan di tanggal 22 Desember. Ya, kebetulan waktu itu saya tidak bisa hadir karena ada kontrol kesehatan dengan dokter di Dian Harapan. Tapi
malam hari tanggal 23, saya dalam tidur, saya didatangi rohnya Agus Kabes, dan di dalam mimpi itu beliau memberikan kepada saya 3 hal, dan 3 hal itu saya anggap sebagai ajaran Agustinus. Dia menasihati saya dalam mimpi itu. Dia mengatakan, manusia, setiap orang yang baik, orang Kristen, orang Katolik yang baik, pertama-tama dia harus tekun dan setia dalam karya dan hidupnya. Jadi kata kuncinya adalah tekun dan setia dalam karya dan hidup. Nah, itu satu nilai yang diajarkan kepada saya, artinya yang disampaikan kepada saya. Nilai yang kedua yang dia sampaikan adalah sebagai manusia, sebagai orang Kristen Katolik, itu harus berkorban. Kita harus berkorban dalam melaksanakan karya dan kehidupan yang dengan tekun dan setia itu. Nilai berikutnya adalah pengorbanan, harus berkorban. Lanjut, jadi nilai yang kedua yang dia sampaikan adalah orang yang menjalankan hidupnya dengan tekun dan setia itu diikuti oleh nilai kedua, yaitu mengorbankan diri, berkorban, nilai berkorban. Oke, sampai di sini saya merasa ya itu memang satu nilai yang sangat berguna, bermakna bagi hidup setiap kita. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan saya dengan kamu itu satu. Nah, kalimat ini memang masih ada sambungannya, tapi sampai kalimat ini dia mengatakan saya dengan kamu adalah satu, roh saya atau jiwa saya itu agak sedikit berontak, dalam arti takut. Ini maksudnya apa? Kalau dia orang mati, apa maksudnya dengan saya dengan kamu adalah satu? Tapi kemudian yang menguatkan saya adalah kalimat berikut, saya dengan kamu adalah satu di dalam imamat. Nah, saya dengan kamu jadi satu di dalam imamat. Nah, itu lalu kemudian saya terbangun, kejut. Nah, jadi kemudian saya tanggal 24 sebelum merayakan malam Natal itu, saya menceritakan kepada Bruder Elias ya, bahwa saya tadi malam didatangi roh Agustinus Kabes untuk menyampaikan beberapa hal seperti yang saya ceritakan ini. Nah, jadi pada kesempatan ini saya dengan bercerita seperti ini, tapi sekaligus juga saya mau menjelaskan makna dari tiga ajaran ini, tiga ajaran yang disampaikan Agustinus Kabes. Ya, jadi saya mencoba menafsirkannya dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, atau mungkin sosial budaya
tentang mimpi yang mengandung ajaran nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh Agustinus Cabes. Nah, jadi saya mencoba untuk menafsirkannya dengan mencari sumber-sumber yang menjelaskan ya tentang 3 poin itu. Tekun dan setia dalam karya dan kehidupan. Nah, jadi ini makna simbolis yang juga mengungkapkan iman, ya, itu ketekunan dan kesetiaan itu melambangkan perjalanan iman yang panjang, ya. Itu kita bisa belajar dari Abraham, ya. Jadi Abraham, ya, dalam Alkitab dijelaskan dia adalah bapa leluhur yang setia dan tekun menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Itu. Jadi saya mencoba mencari sumber untuk menjelaskan dalam kitab Perjanjian Lama, kemudian dicontohkan itu Abraham, ya, Abraham yang setia dalam menghayati panggilannya, imannya akan Allah. Ya, jadi iman Abraham ini bukan iman yang terjadi secara instan, tetapi ini melalui sebuah proses pengenalan yang cukup panjang, dan bagi Abraham disitulah ketekunannya dan kesetiaannya kepada panggilan Allah, seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memahami apa yang diajarkan atau yang disampaikan Agustinus Cabes itu melalui kitab suci, ya, dan juga dikatakan dalam ayat kitab suci dalam Mazmur, kesetiaan dan ketekunan itu dicontohkan menabur dengan air mata demi menuai sukacita. Itu dikatakan dalam Mazmur, ya. Dan Agustinus Cabes menempatkan hidup dan karya menjadi ladang Tuhan, ya, ladang Tuhan. Hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi kesetiaannya itulah yang bernilai di hadapan Allah. Nah, ini saya mencoba memahami kira-kira apa yang diajarkan Agustinus Cabes tentang ketekunan dan kesetiaan di dalam kehidupan. Dan saya pikir kalau kita membaca riwayat hidup Agustinus Cabes, di situ dia sementara belajar untuk menjalankan kehidupannya sebagai seorang guru, ya, yang setia kepada panggilannya sebagai guru untuk membangun sekolah bagi anak-anak, dan disitulah ia mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya. Nah, itu secara alkitabiah bisa menafsirkan makna ketekunan dan kesetiaan dalam karya dan kehidupan. Nah, tentu ini mungkin masih bisa ditafsir untuk memahami lebih dalam, ya.
Jadi Perjanjian Lama misalnya dikatakan orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Ya, orang benar akan hidup ya oleh kesetiaannya. Itu bisa dibaca di Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Nah, lalu yang kedua, baiklah kasih setia dan kesetiaan jangan meninggalkan engkau. Amsal pasal 3 ayat 3. Jadi disinilah kitab suci memberikan peneguhan kepada apa yang disampaikan Agustinus Cabes ya untuk menghayati karya dan kehidupan secara tekun dan setia. Nah, begitu juga kita bisa membaca dari Perjanjian Baru, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, bisa dibaca pada Injil Matius atau dibandingkan dengan Injil Matius pasal 24 ayat 13. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu ya, Wahyu ya pasal 2 ayat 10. Ya. Yesus sendiri tekun dalam panggilannya bahkan ketika ditolak, ya, disalahfahami, bahkan disalibkan. Nah, itu kesetiaan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh Yesus, guru semua kita, dan rupanya Agustinus menjadi salah satu murid Kristus yang setia dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang guru sampai mengorbankan hidupnya. Karena itu Pater Fratisau menulis Agustinus Cabes adalah guru dan martir. Itu karena beliau ini mengorbankan hidupnya untuk kebaikan orang lain. Sekaligus juga itu untuk menunjukkan ketekunan dan kesetiaannya sebagai orang Katolik, orang Kristen Katolik. Nah, itu sedikit tafsir tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan kutipan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesetiaan dan ketekunan yang disampaikan oleh Agustinus Cabes. Dan kira-kira ini secara teologis makna yang diajarkan Agustinus Cabes itu perlu kita dalami juga. Maka saya mencoba kira-kira ini makna teologisnya apa untuk kehidupan kita yang masih berada atau masih bersiarah di dunia kita saat ini. Ya. Ya, jadi teologi Kristiani itu ketekunan adalah partisipasi dalam kesetiaan Allah sendiri. Ya, jadi ketekunan dalam melaksanakan karya dan kehidupan itu dikatakan sebagai partisipasi kesetiaan Allah di dalam diri orang, tetapi juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan karya yang dengan tekun dan setia itu menghadirkan Allah sendiri bagi masyarakat, bagi orang yang dilayaninya. Nah, jadi ketekunan dan kesetiaan itu secara teologis menunjukkan bahwa secara konkret dari iman yang hidup ini
orang-orang yang memiliki iman yang hidup, yang kemudian melakukan kehidupannya dan juga karyanya dengan secara tekun dan setia. Itu iman, ungkapan iman yang hidup, iman yang aktif, bukan iman teoritis, tetapi iman yang aktif, yang berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah. Karena dengan membangun sekolah, mendirikan gedung sekolah untuk anak-anak, itu adalah bagian yang sangat penting dalam proses pewartaan Injil. Ya. Nah, jadi bagi seorang imam atau pelayan gereja, kesetiaan berarti tidak meninggalkan umat meskipun dalam penderitaan dan keterbatasan. Nah, ini makna teologis yang bisa direfleksikan lebih lanjut. Tapi bahwa bagi seorang pelayan, kesetiaan itu ditunjukkan dalam hidupnya untuk setia bersama dengan umat, melayani umat dalam kesulitan apapun, bahkan sampai mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Agustinus Cabes ketika mereka dikejar dan ada temannya yang berlari bersama itu mengatakan, sudah kamu duluan. Tapi dia mengatakan, tidak, kamu yang duluan. Itu tindakan kesetiaannya dan pengorbanan hidupnya untuk sesuatu yang dicita-citakan. Bukan cita-cita dia sendiri, tapi itu adalah cita-cita gereja, di mana pendidikan, gedung sekolah yang didirikan itu sebagai satu proses untuk pewartaan Injil bagi anak-anak pada zaman itu. Ya, nah itu kira-kira sedikit catatan makna teologis untuk kesetiaan dan ketekunan yang diajarkan oleh Agustinus Cabes. Lalu secara budaya, sosial budaya, ya, dalam konteks Papua dan masyarakat komunal, ketekunan berarti tetap tinggal dan melayani. Ya, ketekunan itu berarti tetap tinggal dan melayani. Iya, itu dan bukan pergi. Saya menjelaskan poin 2, berkorban dan mengorbankan diri bagi orang lain. Nah, jadi pengorbanan diri adalah simbol kasih yang total. Ini kalau kita kaitkan dengan iman, pengorbanan diri adalah simbol kasih yang total, seperti benih gandum dalam kutipan Injil Yohanes. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nah, itu Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Agustinus Cabes memaknai hidup sebagai persembahan, bukan kepemilikan pribadi. Jadi hidup ini adalah milik Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan, kepada umat, kepada masyarakat. Itu makna dari pengorbanan diri. Makna dari mengorbankan diri itu adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kepada sesama, kepada umat, masyarakat. Bukan mempertahankannya sebagai milik pribadi. Ya, itu. Dan
kita bisa melihat kutipan dari Perjanjian Lama atau juga penjelasan dari Perjanjian Lama, terlebih Abraham itu mengorbankan dirinya, mempersembahkan Ishak, ya, mempersembahkan Ishak anaknya satu-satunya yang diberikan Tuhan kepadanya di usia yang sudah sangat lanjut, sangat tua, tapi kemudian karena ungkapan imannya ia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sesuai dengan suara malaikat yang disampaikan kepadanya. Tapi kemudian ujian itu dilewati Abraham karena imannya amat besar kepada Tuhan, sehingga seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian, Abraham iman yang rela kehilangan, mengungkapkan iman yang rela kehilangan anak, itu karena ungkapan imannya kepada Allah. Dan juga Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, itu mengungkapkan bahwa menderita demi keselamatan banyak orang. Para nabi itu mengorbankan hidup mereka, dan nabi-nabi besar itu mati dibunuh di Yerusalem, itu mengorbankan hidup mereka karena mewartakan pesan Tuhan, ya, kepada masyarakat, dan itu menghadapi tantangan, bahkan harus mengorbankan hidupnya, ya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan mati sebagai martir, sebagai nabi di Yerusalem, seperti itu. Nah, dalam Perjanjian Baru kita juga bisa mengutip Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat 45. Ya, jadi memberikan nyawa itu ungkapan pengorbanan diri, ya. Nah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Ya, itu kita kutip dari Injil Yohanes. Ya, jadi itu kutipan-kutipan yang menjelaskan pengorbanan diri. Jadi Agustinus Kabes, dia mengorbankan diri, dijiwai oleh apa yang disampaikan oleh kitab suci, oleh Injil, oleh Yesus kepada dia sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, jadi secara teologis atau dimensi teologisnya dapat kita jelaskan, pengorbanan diri adalah inti spiritualitas salib. Ya, inti spiritualitas salib. Bukan mencari penderitaan. Agustinus Kabes mendirikan sekolah itu bukan dengan tujuan untuk mencari penderitaan dan mengorbankan dirinya. Ya, tapi itu adalah ungkapan melaksanakan panggilannya sebagai seorang guru, ya, dan kesediaannya untuk mengorbankan diri, memberikan diri demi kehidupan anak-anak yang dia tahu bahwa dengan pendidikan anak-anak akan semakin berkembang, iman Kristiani, iman Katolik juga akan semakin bertumbuh karena dipahami secara baik setelah orang memiliki pendidikan yang baik. Nah, jadi teologi Katolik ini berkaitan dengan kurban Kristus yang satu dan kekal. Kristus mengorbankan hidupnya itu untuk keselamatan umat manusia, satu kali untuk selama-lamanya. Dan inilah pengorbanan yang sangat bermakna bagi hidup umat
Katolik, umat, bahkan tidak hanya Katolik, seluruh umat manusia. Yesus mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia. Nah, karena itu imam dipanggil untuk menghadirkan kurban. Ya, kurban itu dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya di altar. Imam itu menghadirkan kurban itu di dalam seluruh hidupnya, di dalam setiap karyanya, di dalam berbagai bidang pelayanannya. Seperti guru, dia berkorban melaksanakan tugas sebagai guru untuk membimbing, mendidik anak-anak. Begitu juga imam, dia tidak hanya di altar saja, tapi di berbagai bidang pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ya, seperti itu. Jadi imam dipanggil untuk menghadirkan kurban Kristus dalam hidup sehari-hari dan bukan hanya di altar. Itu untuk memberikan penegasan. Secara sosial budaya, dalam budaya lokal, pengorbanan demi komunitas adalah nilai luhur, hidup untuk kami. Nah, itu seperti saya contohkan, Bruder Elias Logo saat masuk biara, dia sangat bertentangan dengan budaya, karena budaya mengharapkan sebagai seorang laki-laki harus mempertahankan adat istiadat, mempertahankan tanah leluhur, dan untuk itu laki-laki harus menikah, punya anak. Tetapi itu tidak dilakukannya karena dia berusaha untuk mengorbankan diri bagi gereja, bagi masyarakat. Ya, seperti itu cara budaya. Nah, Agustinus Kabes mewujudkan mewujudkan diri dengan rela menanggung beban demi masa depan generasi. Itu dia dari komunitas guru, dia dibawa oleh Pater Van Manen, Fransiskan, supaya mewartakan Injil melalui sekolah dengan mendirikan gedung sekolah bagi anak-anak. Dia mengorbankan dirinya untuk generasi yang akan datang. Dan sekarang kita bisa lihat hasilnya. Ada banyak imam, ada banyak suster, ada banyak guru agama, dan juga pejabat-pejabat lain. Itu sebagai bukti bahwa benih yang jatuh ke tanah sekarang ada hasilnya, ya, dan itu ditunjukkan oleh Agustinus Kabes. Nah, poin yang ketiga, saya anggap ajaran Agustinus yang ketiga itu adalah dia mengatakan saya dan kamu adalah satu dalam imamat. Ini secara imam dapat kita lihat pernyataan ini sangat dalam dan mistis. Bagaimana dikatakan sangat dalam dan mistis? Yang menunjukkan pada kesatuan pribadi, ya, kesatuan relasional, kesatuan pribadi saya, relasional, kesatuan relasional kami, kita, ya, kesatuan sakramental imamat, ya. Jadi ini makna yang sangat luar biasa. Ini bukan soal jabatan, ya. Menjadi imam atau melaksanakan imamat itu pertama-tama bukan soal jabatan. Oke, saya ditabiskan, ya, jabatan sebagai seorang imam, tapi orang yang dibaptis itu juga menerima imamat umum, dan itu punya makna bagi setiap orang yang menjalankan tugas
Keimamatan itu dalam kesatuannya dengan Kristus, dalam kesatuan dengan gereja, untuk satu tujuan, yaitu membangun kerajaan Allah dengan mewartakan Injil Tuhan. Nah, jadi ini bicara soal kesatuan imamat, ini bukan soal jabatan, tetapi partisipasi dalam imamat Kristus. Ikut ambil bagian dalam imamat Kristus. Jadi baik imam maupun awam, kita menjadi satu dalam mengambil bagian ya dalam penderitaan Kristus, dalam sakramen yang dibentuk oleh Kristus, yang didirikan oleh Kristus, yang ditunjukkan oleh Kristus. Nah, itu. Jadi kemudian perjanjian lama mengatakan, kita bisa mengutip, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Itu di Keluaran pasal 19 ayat 6. Ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jadi orang-orang yang dibaptis, semua orang yang dibaptis itu bersatu dengan Kristus di dalam imamat. Imamat umum, imamat khusus, ya mereka yang ditabiskan. Perjanjian baru, kamu adalah imamat rajawi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Injil Yohanes. Ya, kita adalah satu tubuh, tetapi banyak anggota. Nah, satu tubuh itu adalah gereja. Gereja bersatu di dalam sakramen imamat, dan tentu setiap orang yang dibaptis, dia bertanggung jawab atas hidupnya, atas pelayanannya, karena imamat umum yang melekat pada dirinya. Secara teologis, imamat bukan milik pribadi, ya, melainkan pelayanan bagi tubuh Kristus. Nah, setiap orang yang dibaptis, dia melaksanakan tugas pelayanannya karena dia bersatu dengan Kristus, tubuh Kristus, bagian dari gereja. Dia adalah bagian dari gereja. Nah, jadi pribadi, aku personal hanya bermakna di dalam kami, yaitu gereja. Jadi orang tidak bisa memisahkan diri dari gereja. Orang yang dibaptis baru punya makna hidupnya itu kalau dia bersatu dengan gereja, aktif terlibat di dalam gereja. Ya, itu. Nah, bagi saya sebagai seorang Fransiskan, mengorbankan kesatuan imamat ini, ya, ini sejalan dengan spiritualitas Fransiskan, yaitu minoritas, menjadi kecil. Ditabiskan menjadi imam bukan untuk berkuasa, tetapi justru menjadi pelayan, menjadi kecil, dan tidak berkuasa atas orang lain, tapi kita menjadi satu kesatuan di dalam persaudaraan. Kita menjadi satu kesatuan di dalam persaudaraan. Jadi menjadi imam Fransiskan itu hidup bersama dengan umat. Melayani umat, hidup bersama dengan umat. Bukan hidup di atas umat, berkuasa atas umat. Nah, ini kadang-kadang ya sebagai imam, mungkin juga untuk teman-teman imam lain juga, mari kita merefleksikan. Hidup kita ini bukan berkuasa atas umat, tapi kita hidup bersama dengan umat. Berjalan bersama untuk melayani. Itu yang sekarang sementara digaungkan di mana-mana, ya, gereja sinodal. Ya.
Nah, lalu kemudian secara sosial budaya, eh, identitas personal selalu lahir dari komunitas. Ya. Jadi seorang kepala perang di Wamena, di Ubula, itu tidak bisa muncul begitu saja, tapi dia muncul untuk kepentingan masyarakat. Ya, dia muncul untuk kepentingan masyarakat. Dia ada untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kehebatan pribadinya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, seperti itu. Karena ia lahir dari komunitas. Nah, imam dipahami sebagai wakil komunitas. Nah, saya sebagai wakil umat untuk hadir di altar merayakan Ekaristi untuk umat. Tapi bukan berarti saya punya kuasa atas kehidupan umat. Saya hanya mewakili umat. Ya, karena saya ditabiskan untuk melayani umat. Nah, itu yang perlu direfleksikan juga. Ya, seperti itu. Nah, jadi terakhir, 3 ajaran Agustinus Cabes ini membentuk satu spiritualitas yang utuh. Pertama, tekun dan setia itu merupakan dasar panggilan untuk menjadi imam, panggilan untuk menjadi guru, panggilan untuk menjadi bapak ibu keluarga, panggilan untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu di dalam gereja, di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat. Itu dasarnya adalah tekun dan setia. Ya, tekun dan setia. Yang kedua, berkorban diri itu cara menghidupi panggilan. Ya, berkorban diri cara menghidupi panggilan. Ya, kami, bruder, suster, pastor, tidak menikah karena memang kami menghidupi panggilan kami, ya, menghidupi panggilan untuk tidak menikah. Ya. Bruder Ilyas Logo tidak menikah untuk kemudian memenuhi harapan masyarakat, melindungi adat, melindungi tanah, melanjutkan keturunan dan seterusnya. Dia meninggalkan semua itu karena dia harus menghidupi panggilannya, dan itu mengorbankan dirinya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, kesatuan dalam imamat adalah tujuan panggilan. Jadi kita bersatu sebagai satu umat Katolik itu adalah kesatuan yang nanti menjadi kesatuan masa datang, masa depan, yaitu kesatuan dengan seluruh umat manusia yang dihimpun oleh Kristus sebagai kepala gereja. Jadi kita semua ini akan bersatu dalam satu tujuan panggilan kita, yaitu disatukan sebagai satu kesatuan di dalam kerajaan Allah. Itulah cita-cita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi ini adalah apa 3 ajaran yang disampaikan Agustinus Cabes ini adalah teologi hidup, bukan teori. Ini hidup, teologi tentang hidup. Ajaran ini menggemakan kata Santo Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini 3 hal yang sangat penting yang disampaikan Agustinus Cabes, dan saya mencoba untuk menafsirkannya. Tentu ini bukan satu-satunya penafsiran yang benar, tapi ini menjadi ungkapan iman saya juga, ungkapan bahwa Agustinus Cabes mengorbankan hidupnya tidak sia-sia. Jadi pesan saya untuk masyarakat Ubula,
Mungkin kita selama ini masih salah paham bahwa Agustinus Chavez itu akan membalas dendam dengan membunuh orang, dengan membuat alam ini tidak subur, orang sering sakit, ternak juga tidak sehat dan seterusnya. Itu rupanya jauh dari Agustinus Chavez karena dia mengorbankan dirinya sebagai seorang martir. Justru darahnya itu akan membuat subur panggilan, membuat subur kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Hubula. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.